Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Kalasarastama dari kelas 3 SIA. Saya merupakan anggota dari kelompok Ibrahim dan juga Abelia Sakira. Di sini kami menerima proyek dari kelompok Lydia, Olivia, dan Nasrani, yang dimana sistemnya adalah TLHP. Untuk saya pribadi, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan dua unit yang saya ambil. Dan untuk judul dari presentasi saya ini adalah Evaluasi Sistem TLHP untuk mata kuliah KPPL 2026. Jadi, TLHP sendiri adalah sistem temuan laporan hasil pemeriksaan BSP yang fungsi utamanya adalah memonitoring dan melakukan pelacakan riwayat tindak lanjut temuan pemeriksaan. Untuk lingkungan audit dan pengujiannya itu berada di backend controller Laravel Framework. Oh ya, sebelum masuk lebih dalam, di sini mau disclaimer dulu. Kalau dalam tahap pengembangan atau saat ini, itu teridentifikasi bahwa database-nya yang belum lengkap diberikan ke kelompok kami. Untuk dua unit yang saya pilih itu yang pertama ada controller dari TLHP Record, method update. Yang kedua adalah admin riwayat controller, method index. Tugas pokok dari unit pertama adalah memperbarui data TLHP, validasi batas input, dan manajemen file storage. Jadi operasi kritis yang dilakukan dari unit ini adalah menghapus dokumen lama, mengunggah dokumen baru, dan menyinkronkan pembaruan ke database. Untuk unit 2, untuk indeks metode indeks di admin riwayat ini adalah menyajikan daftar riwayat dengan dukungan filter status dan ID. Sehingga operasi kritis yang dilakukan adalah memuat relasi tabel, kemudian mengeksekusi logika percabangan filter ganda, dan memproses paginasi. Untuk alasan pemilihan unit ini, yang pertama, untuk unit 01 itu kompleksitas logikanya melibatkan operasi sekuensial yang menggabungkan validasi input, input-output sistem file, dan transaksi database sekaligus, dan rentan terhadap runtime error. Untuk risiko inkonsistensinya, kegagalan parsial pada proses unggah atau hapus file berisiko menyebabkan perbedaan status antara media penyimpanan dan data di SQL. Untuk unit 02, memiliki logika percabangan kondisional yang secara dinamis mengubah struktur query ORM ke database sebelum tahap paginasi. Untuk dampak penggunanya, kedua unit adalah urat nadi operasional. Gagalnya modul ini berarti admin kehilangan kemampuan melacak dan memperbarui riwayat laporan hasil pemeriksaan. Sebagai contoh, untuk gambaran alur proses unit 1 yang TLHP update, yang pertama itu melakukan validasi, menerima request dan memvalidasi tipe serta batas ukuran input. Kemudian mengecek eksistensi unggahan file baru. Itu adalah percabangan antara true dan false-nya. Kemudian mengidentifikasi dan menghapus path dokumen terdahulu untuk menghemat storage. Kemudian menyimpan file baru ke public disk dan mengeksekusi fungsi update data pada record terkait. Lalu untuk temuannya dari static unit testing, untuk unit 01 itu defect density-nya 7,5%, 3 defect per 40 baris kode. Yang dimana untuk unit pertama itu ada 3 statik. Pertama itu kategori maintainability, yaitu masalahnya adalah duplikasi deklarasi data statis. Kemudian di kategori robustness itu ketiadaan exception handling pada operasi input-output file. Dan robustness lagi tidak menggunakan DB transaction, maka rentan inkonsistensi. Maka untuk rekomendasi untuk kategori maintainability itu adalah pindahkan ke enum. Untuk robustness pertama itu rekomendasi adalah tambahkan try catch, dan juga untuk robustness yang kedua itu adalah bungkus ke proses.
Kemudian untuk unit 02, defect density-nya itu adalah 7,14%. Di mana ditemukan 2 defect dari 28 baris kode. Yang pertama itu unit index kategori maintainability. Analisis masalah adalah ketiadaan dokumentasi PHP-doc dan hardcode status options. Jadi rekomendasinya adalah refaktorisasi kode. Untuk dynamic testing, analisis kompleksitas. Pertama itu adalah cyclomatic complexity-nya atau CC-nya itu diperoleh nilainya adalah 3 untuk kedua unit. Mengindikasikan terdapat 3 independent path yang wajib diuji untuk mencapai coverage 100%. Kemudian untuk CFG-nya atau control flow graph-nya memetakan 3 skenario percabangan dokumen unit 01 dan 3 skenario kombinasi filter dinamis untuk unit 02. Kemudian untuk data flow graph-nya melacak integritas diffuse chain, memastikan variabel krusial seperti query digunakan secara konsisten pada proses akhir. Untuk implementasi dynamic testing dan analisis kegagalannya, jadi total eksekusi itu ada 6 test case yang dimana hasilnya ada 3 berhasil dan 3 gagal. Kegagalan murni bukan disebabkan oleh kekalahan logika sintaktik pada controller. Terjadinya dependency failure karena tabel riwayat underscore TL itu tidak dimigrasi alias tidak diberikan ke kelompok kami untuk migrasi tabel riwayat underscore TL. Jadi karena tidak diberikan itu, hal ini memicu exception fatal SQL state yang dimana best table or view not found ketika pengujian ini dieksekusi, yang dimana mengakibatkan melumpuhkan seluruh skenario pengujian. Untuk cetak biru, functional testing atau blueprint, untuk kita mulai dari unit 01 dulu yang update. Teknik utamanya ada equivalence partitioning dan boundary value analysis. Metode memiliki aturan validasi strict. BVA difokuskan menguji ekstremitas input seperti batasan presisi nilai kurang dari 0 dan ukuran maksimal dokumen tepat pada batas 20 MB. Untuk unit 02, untuk metode index, teknik utama yang gunain adalah decision table testing. Ini sangat efektif untuk menghasilkan berbagai variasi output query berdasarkan matriks kombinasi ganda dari parameter status dan TLHP underscore record underscore ID. Kemudian untuk test case dari functional testing, jadi harapannya adalah ekspektasi memenuhi kondisi aktual. Jadi untuk sebagai contoh kita ambil yang satu yang berhasil. Untuk update valid ini merupakan dari unit pertama. Harapannya adalah data dan file tersimpan dan aktual sistemnya memang sesuai harapan. Makanya statusnya pas. Untuk yang gagal misalkan kita ambil dari filter status. Filter status ini diambil dari unit 02 yang indeks. Kita berharapnya muncul satu status, namun karena tabelnya tidak ada atau tidak dimigrasi, maka muncul error SQL state yang base or view not exist. Maka statusnya fail. Kemudian untuk non-functional testing, di sini saya menggunakan tools sebelumnya yaitu Cypress untuk menguji performance. Yang dimana parameter konfigurasi untuk yang diuji itu adalah performance efficiency, fokus response time. Di sini saya menggunakan Cypress versi terbaru yaitu versi 15.18 untuk menguji end-to-end. Jadi untuk gambaran umumnya, saya melakukan iterasi 5 kali per skenario untuk mendapatkan nilai rata-rata dan mengeliminasi bias cold start. Target SLA, yaitu adalah respons waktu aplikasi harus berada di bawah ambang batas kurang dari 3 detik. Nah, hasil dari non-functional testing atau performance testing yang saya lakukan adalah hasil eksekusi mencapai
6,3 sampai 7,8 detik. Ini mana kesimpulannya adalah gagal memenuhi target. Kemudian untuk unit kedua yang indeks tidak bisa dilakukan karena tidak ada migrasi database atau tabel riwayat TL sehingga eksekusi yang dilakukan itu gagal hasilnya. Untuk temuan dan rekomendasi, eh, temuan utamanya adalah absennya migrasi dan tabel riwayat TL menyebabkan kegagalan beruntun dari level unit hingga UI Cypress. Karena tidak adanya diberikan tabel riwayat TL, maka Cypress dan pengujian lainnya itu gagal. Untuk rekomendasinya adalah sebelum melakukan pengujian ini, maka tolong lengkapi dan sinkronkan skema migration, factory, dan seeder ke dalam repositori. Jadi nanti kan itu sudah ada folder Cypress alias Cypress-nya sudah terinstall di dalam project tersebut, tinggal digunain dan gunakan pengujiannya. Untuk unit 01 keamanan transaksi. Temuan utamanya di sini adalah logika pembaruan rentan terhadap kegagalan parsial yang menyisakan orphan files, kayak tidak punya parentnya. Jadi rekomendasinya adalah implementasi exception handling atau try catching di dalam blok DB transaction. Untuk yang efisiensi performa, di sini nih yang telah kita ketahui kurang dari 7,8 detik untuk mengunggah dokumen, sehingga melanggar batas secara signifikan. Untuk rekomendasinya adalah pindahkan proses penyimpanan fisik atau storage disk input-output ke asynchronous queue atau jobs. Untuk refleksi auditor, realitas kode versus teori. Untuk realitasnya, unit update terbukti sangat rentan karena melanggar prinsip single responsibility, menggabungkan validasi, input-output system file, dan ORM dan satu siklus sinkron, sehingga memunculkan efek domino kecacatan eh, arsitektur. Ujian ini sangat empiris mendemonstrasikan bahwa cacat pada level infrastruktur missing tables akan mematikan efektivitas pengujian level bawah unit testing dan atas performance testing secara instan. Untuk mutation testingnya jadi gagal berjalan atau 0%, membuktikan teori bahwa pengujian mutasi mutlak mensyaratkan baseline unit test yang berstatus hijau atau alpas. Simpulan akhirnya adalah project ini tidak siap rilis atau TLAP ini tidak siap rilis karena masih banyak perubahan yang harus dilakukan oleh kelompok yang memberikan project ini. Jadi untuk target metodologinya agar siap rilis adalah fase statik dan dinamik harus sukses 100% dan kegagalan yang dihasilkan di sini eh, bukan catat bukan cacat sintaksis melainkan failure yang fatal. Sehingga untuk rekomendasi perbaikannya adalah infrastruktur database wajib diperbaiki sebelum siklus pengujian lanjutan diizinkan. Mungkin sekian laporan audit sistem TLHP dari Jodika yang mengambil unit update dan juga indeks dari kelompoknya Lydia, Cece, dan Nasrani. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.